Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita Resapi, Renungan Sabda Pendalaman Iman, presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan kamu? Bagaimana jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai saat itu, banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Shalom saudara-saudara terkasih. Pada hari Minggu, pekan biasa ke-21, Injil hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 60 sampai 69. Dan bacaan pertama diambil dari Yosua 24 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan ayat 15 sampai 17 dan ayat 18b. Dan bacaan kedua diambil dari Efesus 5 ayat 21 sampai 32. Dikisahkan di situasi sebelumnya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Orang banyak tetap mencari Yesus. Dan Yesus memberikan pengajaran tentang roti hidup. Pada perikop ini, banyak murid yang mengundurkan diri, tidak lagi mengikuti Yesus setelah mereka mendengarkan pengajaran Yesus tentang dirinya sebagai roti hidup. Diajarkan Yesus bahwa para pengikutnya bisa memakan tubuh Yesus dan minum darah Yesus. Banyak dari pengikutnya tidak bisa mencerna perkataan Yesus. Bagaimana mungkin orang yang masih hidup dimakan tubuhnya dan diminum darahnya? How come? Perkataan Yesus terasa keras, tidak bisa diterima oleh akal sehat mereka. Tidak masuk akal. Akibatnya, tidak mengherankan, banyak pengikutnya meninggalkan Yesus. Di ayat 60, sesudah mereka mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Apa yang terjadi kemudian? Yesus menantang ke-12 muridnya. "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" kata Yesus pada 12 muridnya. Ke-12 rasul tersebut ditantang atau diuji Yesus untuk mengambil sikap terkait pengajarannya yang dianggap keras oleh sebagian besar pengikutnya. Apakah mau tetap stay ikut Yesus atau ikut-ikutan meninggalkan Yesus? Namun Simon Petrus berkata pada Yesus, "Tuhan,
kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Pada bacaan pertama di kitab Yosua 24 yang berjudul Pembaruan Perjanjian di Sikem, bangsa Israel pun ditantang oleh Yosua untuk memilih kepada siapakah mereka akan beribadah dan menyembah. Menyembah Allah-Allah lain atau menyembah Allah Tuhan mereka. Yosua berkata di ayat 15, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah pada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Bersyukurlah bangsa Israel dikala itu sadar akan kisah penyelamatan yang nyata dalam hidup mereka, dan akhirnya tetap memilih Tuhan sebagai Allah mereka. Refleksi bagi kita. Akankah kita juga mengundurkan diri, tidak lagi mengikuti Yesus saat ada pergumulan dan badai hidup dalam diri kita? Ataukah kita senantiasa mau tetap mengikuti Yesus dalam memanggul salib, apapun yang terjadi dalam hidup kita? Mau menjadi murid seperti apakah kita ini? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas firman yang Engkau tanamkan dalam hati kami hari ini. Melalui kisah murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea dan pengakuan Petrus. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Ajar kami untuk senantiasa memahami pengajaran-Mu dan mengakui Engkau sebagai juru selamat kami ya Tuhan. Dan kuatkan kami ya Tuhan dalam memikul salib, mengikutimu senantiasa dalam hidup kami. Roh-Mu lah yang memberi kami hidup. Daging kami sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang Engkau katakan pada kami adalah roh dan hidup. Bapa, doa ini kami aturkan dengan pantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.